Halo badminton lovers. Perjalanan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, pada Kumamoto Masters 2023 terhenti pada perempat final. Tunggal putra nomor 1 dunia Viktor Axelsen dari Denmark masih menjadi batu sandungan bagi Jonathan. Tampil di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, pada 17 November 2023, Jonathan kalah dengan skor 21-15, 18-21, dan 9-21. Hasil laga ini membuat Jonathan semakin tertinggal 2-10 dalam catatan rekor pertemuan dengan Axelsen. Puji Tuhan, walaupun hasilnya belum seperti diharapkan, hari ini saya bermain jauh lebih baik dan saya akui, Viktor juga bermain sangat baik. Dia tidak gampang menyerah, meski sempat ketinggalan di game kedua, dia terus berusaha, kata Jonathan dalam siaran resmi PBSI. Pada awal game pertama, saya bermain cukup baik dan kelihatan lawan sedikit bermain kurang nyaman, kata Jonathan. Tetapi pada game kedua, sangat disayangkan karena dari game pertama juga pertandingan begitu intens, bukan saja dari permainan tapi juga pikiran, jadi tidak mudah karena kita tahu Viktor adalah pemain berpengalaman dan dia adalah pemain terbaik saat ini. Jonathan memegang kendali pada game pertama, tetapi laga ketat sudah terjadi sejak awal game kedua. Pada game kedua, Jonathan dengan cepat mencetak 3 angka beruntun untuk membuka keunggulan. Kesalahan yang dibuat tunggal putra peringkat keempat dunia tersebut membuat Axelsen unggul dengan skor 9-5. Jonathan hampir mampu menyamakan kedudukan, tapi smash menyilangnya membuat Axelsen unggul 11-9 pada interval game kedua. Selepas jeda interval, Jonathan masih tertinggal 2-3 angka. Namun satu pukulan lurus mendarat dari Jonathan yang dikira keluar oleh Axelsen justru masuk ke dalam garis permainan dan berhasil menyamakan skor menjadi 14 sama. Jonathan bahkan berbalik unggul 15-14 usai pengembalian Axelsen keluar setelah sempat meminta challenge. Axelsen masih berusaha tetap memimpin satu angka, tetapi Jonathan kemudian tampil sangat solid. Satu serangan tajam dilepaskan Jonathan lewat smash menyilangnya sampai membuat Axelsen tersungkur. Kedudukan tetap sama kuat pada 16-16. Namun di fase-fase krusial Jonathan justru sering melakukan kesalahan sendiri sehingga harus mengakui keunggulan Axelsen. Tadi saya sempat unggul 15-14 pada game kedua. Tetapi dari intensitas bagaimana penggunaan stroke dan strategi di lapangan, mungkin orang tidak tahu bahwa pikiran dan mental di game kedua juga ikut berpengaruh ke permainan saya, tutur Jonathan. Hasilnya pada game ketiga, feel saya masih seperti game kedua. Memasuki game penentuan, Jonathan membuka skor duluan usai drop shot menyilangnya, tak mampu dijangkau Axelsen. Namun performa kuat Jonathan lenyap seketika saat Axelsen mencetak 8 angka beruntun, dia bahkan harus tertinggal 2-11 pada interval. Selepas jeda, Jonathan tak mampu membendung laju poin Axelsen dan harus kalah usai bertanding selama 71 menit. Ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik dari kekalahan ini. Semoga ke depan saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dari sini saya bisa belajar lagi, sehingga di kemudian hari saya bisa memberikan perlawanan yang lebih baik dan bisa menang, kata Jonathan. Dari pertandingan ini harus menjadi pembelajaran bagi saya agar kedepannya bisa lebih meningkat lagi, ujar Jonathan.